Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Afi Valentri, SPD MPD, selaku dosen pengampuh mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang saya hormati kepada teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Valentri Septiadi dari Prodi Manajemen RA3 Universitas Primagraha. Di sini saya akan sedikit memaparkan pembahasan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia, tepatnya di daerah Provinsi Banten. Di Provinsi Banten ini memang banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang sangat menarik untuk dibahas. Akan tetapi di sini ada kebudayaan yang sangat menarik menurut saya untuk dibahas, yaitu tentang kebudayaan debus. Karena di setiap penampilan-penampilan debus banyak sekali hal-hal yang sangat menarik untuk dibahas. Debus merupakan salah satu kesenian tradisional yang terdapat di Provinsi Banten. Pada awalnya debus berfungsi sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran Islam. Kemudian berkembang dan dipergunakan sebagai media untuk memompa semangat rakyat Banten dalam menghadapi penjajahan Belanda pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Fase berikutnya, debus sempat menghilang seiring dengan melemahnya Kesultanan Banten di bawah kekuasaan Sultan Raifuddin. Akan tetapi kesenian debus muncul lagi pada tahun 1960-an dan sampai sekarang berfungsi sebagai sarana hiburan. Saat ini debus memang menunjukkan pada satu kesenian yang memanifestasikan tentang kekuatan tubuh, kekebalan tubuh terhadap sentuhan senjata atau benda tajam dan pukulan benda keras dan lain-lain. Selain debus, masih ada nama lain untuk menyebutkan kesenian yang sama, yakni kesenian Al-Madad, yang dipandang sebagai cikal bakal adanya debus. Akan tetapi jumlah kelompok kesenian Al-Madad yang tersisa saat ini memang kalah banyak oleh kelompok kesenian debus. Jadi sekarang kesenian debus ini dihidupkan dan dikembangkan di beberapa paguron atau padepokan sanggar silat. Akan tetapi tidak setiap paguron dan padepokan sanggar silat ini menggarap kesenian debus. Antara debus dan silat memang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Silat merupakan cikal bakal debus, merupakan salah satu tahapan tertentu dalam aktivitas bersilat. Setiap pemain debus sudah pasti pemain silat, namun tidak setiap pesilat adalah pemain debus. Jadi setiap sanggar atau padepokan paguron pencak silat biasanya menginduk pada satu aliran silat tertentu. Setidaknya ada 3 aliran silat yang cukup besar di wilayah Banten, yakni aliran silat Cimande, aliran silat Bandrong, dan aliran silat Terumbu. Aliran silat tersebut mewarnai karakteristik kesenian debus yang dimiliki oleh beberapa sanggar atau padepokan paguron silat. Kemudian pemain debus biasanya dapat mengenali karakteristik debus Cimande, debus Bandrong, atau debus Terumbu. Komunitas pemain debus biasanya dapat mengenali karakter debus Cimande, debus Bandrong, atau debus Terumbu. Setiap sanggar debus dipimpin oleh seorang guru
besar atau syekh. Dia membawa sekitar 20 pemain debus, termasuk pemain atraksi dan penabuh nayaga. Untuk menampilkan kesenian debus, diperlukan perlengkapan yang meliputi busana, pemain, peralatan, kesenian, dan peralatan atraksi debus. Busana pemain yang diperuntukkan untuk bermain debus yaitu terdiri atas 3. Yang pertama yaitu lomar sebagai ikat kepala, baju kampret, dan celana pangsi. Peralatan kesenian yang dipergunakan untuk mengiringi pertunjukan debus yaitu ada 3 jenis. Yang pertama yaitu peralatan kesenian kendang penca. Peralatan ini untuk mengiringi debus cimande yang terdiri atas trompet, kancong gong, kendang, kemprang, kendang gedur, dan kulantre. Yang kedua yaitu peralatan kesenian patingtung. Ini dipergunakan untuk mengiringi debus terumbu dan debus bandrong, yang terdiri atas 1 kendang besar, 2 kendang kecil, gong panggang, yang terbuat dari drum berisikan air dan di bagian atasnya diletakkan besi panjang yang ada cembungannya. Selanjutnya peralatannya yaitu kenuk, angkeb, kecrek, dan trompet. Ada juga yang merupakan gabungan kendang penca dan rebana. Itulah peralatan-peralatan yang dipergunakan untuk debus. Adapun peralatan-peralatan untuk atraksi yaitu yang dipergunakan untuk melakukan atraksi debus yaitu disesuaikan dengan jenis atraksi debus yang akan ditampilkan. Tak kurang dari 40 jenis atraksi debus yang ada di Banten. Di antaranya yaitu berjalan di atas bara api yang menyala, memukul bata di atas kepala dengan kayu, menjilat pisau yang dibakar, menorehkan pecahan botol kaca ke badan, menusukkan pipi dengan jarum, menginjak pecahan kaca, menyiram badan dengan air keras, menusuk perut dengan paku Banten atau almadad, mengupas kulit kelapa dengan gigi, meyayat badan dengan golok yang sangat tajam, dan menusukkan lidah dengan kawat-kawat yang biasa disebut dengan sujen atau jara. Itulah peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk debus dan salah satu atraksi-atraksi yang biasa ditampil. Di sini juga saya akan sedikit memaparkan bagaimana tata urutan acara kesenian debus. Tetapi biasanya debus dipertunjukkan sebagai pelengkap upacara adat atau sekedar sebagai hiburan masyarakat. Pertunjukan ini idealnya dan biasanya dilaksanakan di lapangan yang terbuka atau lapangan yang cukup luas agar pemain dapat leluasa melakukan atraksinya. Sebelum memulai pertunjukan, biasanya syekh atau guru besar akan melakukan ritual khusus yang bertujuan untuk meminta pertolongan pada Tuhan agar pertunjukan debus dapat berjalan dengan lancar. Kemudian juga para pemain melakukan persiapan dan pengecekan pada peralatan dan arena pertunjukan. Berikut adalah urutan acara kesenian debus pada umumnya. Yang pertama yaitu pertunjukan dimulai dengan pembukaan gembung. Biasanya akan dibacakan sholawat atau lantunan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diiringi instrumen tubuh selama 30 menit. Tujuannya adalah agar mendapatkan keselamatan selama pertunjukan debus.
Acara yang kedua yaitu acara baluk. Acara baluk yaitu acara dengan lantunan, nyanyian, atau zikir dengan suara keras, melengking, bersahut-sahutan dengan iringan tetabuhan. Atraksi debus pada umumnya diawali dengan mengumandangkan beberapa lagu tradisional sebagai lagu pembuka atau gembung. Urutan yang ketiga yaitu permainan pencaksilat. Setelah zikir dan macapat selesai, acara selanjutnya yang dilakukan yaitu dengan permainan pencaksilat yang akan dipergerakkan oleh satu atau dua pemain tanpa menggunakan senjata tajam, namun dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Tata acara yang keempat yaitu atraksi debus. Setelah pemain pencaksilat selesai, kemudian dilanjutkan dengan mendemonstrasikan atraksi debus sesuai dengan keinginan pemain debus. Apabila acara demi acara telah dilalui dalam pentas seni debus, maka masuklah ke acara yang terakhir yaitu acara penutup atau gembrong. Setelah selesai rangkaian acara, atraksi debus akan diakhiri dengan permainan alat-alat musik tetabuhan. Nilai kerjasama akan terciptakan dari usaha pemain-pemain debus. Mereka bersama-sama untuk bekerja sama agar bisa menampilkan yang terbaik kepada para penonton. Selain itu, kerja keras untuk bisa memainkan debus juga terlihat dari usaha mereka yang selalu berlatih terus-menerus sampai menjalankan syarat-syarat dan beberapa pantangan tertentu agar ilmu debusnya sempurna. Nilai religius tercermin dari atraksi debus. Hal ini karena doa-doa yang dipanjatkan oleh para pemain. Doa-doa ini dibacakan dengan tujuan agar para pemain debus selalu dilindungi dan mendapat keselamatan dari Allah selama berlangsung atraksinya debus. Hal yang dilakukan agar pemain debus tidak terluka ketika saat atraksi penyayatan tubuh menggunakan senjata tajam atau penusukan senjata tajam di area leher, perut, tangan, lengan, dan paha. Seorang yang melakukan debus akan mengucapkan mantra-mantra agar tubuhnya kebal dari senjata tajam. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.